Sini biasanya perusahaan itu yang hiring. Hiring itu dia yang mencari pekerja dari luar negeri dengan uh, keahlian. Keahlian itu skill, makanya disebut skill worker visa. Jadi Welcome to my channel. Assalamualaikum, Botari Baita Hotu. Sekarang saya mau bahas tentang pertanyaan mengenai visa kerja atau UK Worker Skill ya. Jadi begini ya teman-teman, di sini di UK sini kalau kita mau apply untuk kerja ke sini, biasanya perusahaan itu yang hiring. Hiring itu dia yang mencari pekerja dari luar negeri dengan keahlian. Keahlian itu skill, makanya disebut skill worker visa. Jadi keahlian itu menyangkut care worker visa. Care worker visa itu kayak yang di care home sini mereka membutuhkan care assistant. Yang kedua, mungkin di perusahaan atau company yang pemotongan, misalnya pemotongan daging, itu skill pemotongannya juga itu termasuk skill. Yang ketiga, misalnya skill bawa forklift. Misalnya kita punya skill untuk membawa forklift. Nah, itu juga salah satu skill. Nah, di sini saya juga pernah kerja di satu perusahaan tempat suami saya bekerja, saya picking. Nah, picking itu umum, itu bukan skill semua orang ketika masuk ke satu perusahaan dan bekerja, misalnya picker atau picking tadi. Picking itu dengan gun di sini di UK sini. Jadi semua orang ketika diajarkan satu hari itu sudah bisa untuk mengerjakan picking. Nah, itu umum, itu bukan skill, semua orang bisa mengerjakannya. Kalau yang skill itu tadi dia care worker visa. Care worker visa itu dia punya skill untuk mengurus mungkin orang yang sakit atau di rumah sakit. Soalnya di rumah sakit sini pengalaman saya itu mereka itu ada 3 yang ngurus kita kalau kita lagi sakit. Pengalaman saya sakit kemarin ya. Satu, ada dokter yang kalau ada apa-apa kita bisa konsultasi, mereka datang konsultasi dengan kita. Yang kedua, ada nurse, perawat, nanti yang ngambil darah kita, tes tekanan darah kita, tugasnya nurse. Dan yang satu lagi care assistant. Care assistant ini dia bertugas seperti itu, makan pagi atau makan siang kita, nanyain ini menunya itu ada nasi apa atau ayam bakar atau ayam panggang seperti menu Indonesia ya, tapi di sini tidak ada menu yang begitu. Mereka mungkin menunya rice atau menunya itu steak atau menunya apa, itu care assistant yang bertugas untuk menanyakan kita, mengantarkan makanan, melayani kita. Misalnya kita pingin teh atau biskuit atau apa, itu care assistant. Nah, ada 3, dokter, nurse, sama care assistant. Biasanya dokter, nurse, sama care assistant ini, kalau kita misalnya pengen bekerja di sini, worker visa, itu kan skill. Dokter, nurse, care assistant ini termasuk skill ini. Jadi ini 80% atau 90% itu kalau ada sponsor dari sini, pasti visanya itu gold. Jadi dibutuhkan itu dari salah satu perusahaan di UK ini harus mengeluarkan COS. COS itu Certificate of Sponsorship. Jadi surat itu dikeluarkan oleh perusahaan untuk hiring seseorang, tapi perusahaan itu harus bayar ke government. Jadi untuk mengeluarkan COS itu, perusahaan harus bayar ke government. Kalau kita saja menanyakan, saya mau ke UK, saya mau bekerja di UK, COS-nya mana? Karena perusahaan di sini, dia mengeluarkan COS, dia harus membayar ke government. Itu harganya di atas 1.000. Dan skill worker visa itu dia harganya 1.500 tergantung circumstance-nya kita. Antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan itu tergantung dari yang hiring kita, perusahaan yang hiring kita. Jadi bukan kita dari negara kita itu, mau nanya UK visa, worker visa itu gimana? Tidak. Kita harus
ada aplikasi misalnya Indeed, mencari setiap hari kita buka UK itu di bagian mana saja yang ada lowongan kerja yang sesuai dengan skill saya. Seandainya kalian punya keahlian tadi, sesuai penjelasan saya, ada yang misalnya skillnya pemotongan kerbau, kalau Timor nang karau, depois lori forklift, e depois care assistant, nurse, or dokter. Misalnya kalian punya itu, kalian buka saja di Indeed, cari mana perusahaan yang mau hiring dan mau kasih COS, Certificate of Sponsorship. Nah, dapat itu saja kalian sudah pasti keterima visanya, karena ada yang sponsor kalian dari UK. Jadi kalau mau applying visa kerja, bukan datang dan tanya, kebanyakan di grup ya, visa kerja gimana? Kita kasih persyaratannya, tapi kalian punya nggak COS-nya? Certificate of Sponsorship dari UK sini. Jadi ketika minta visa kerja harus punya itu, dan itu jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan visa kerja di UK. Kebanyakan saya lihat di rumah sakit yang dulu saya dirawat ya, tahun lalu ketika saya sakit, mereka bekerja sama dengan ada Bangladesh, ada Pakistan, ada India, ada Kenya, ada Nigeria. Pokoknya yang dari itu negara Afrika, udah gitu ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina. Yang saya lihat itu Asia, Filipina, Malaysia, Singapura. Ya, itu. Belum saya lihat benderanya Indonesia ataupun bendera East Timor, Timor Leste ya, yang bekerja sama dengan bagian rumah sakit itu termasuk dokter, nurse, dan juga care assistant tadi yang kerjanya di rumah sakit. Jadi bendera Indonesia sama bendera Timor Leste itu belum ada. Jadi mereka memang belum bekerja sama dengan Indonesia ataupun dengan Timor Leste di bagian care assistant, dokter, ataupun nurse. Nah, seandainya misalnya orang Indonesia ataupun orang Timor Leste yang punya skill itu, tapi dia datang ke sini, entah dia pakai disponsorin oleh siapa, keluarganya, suaminya, atau istrinya, atau ibunya, atau bapaknya, dan dia punya skill itu dari Indonesia dan ataupun Timor Leste, itu harus dilegalisir semuanya. Karena ijazah dari luar negara UK sendiri mereka tidak terima kecuali kita legalisir semuanya ke misalnya Indonesia. Kita mau kerja ke sini. Nah, surat-surat ijazah kita atau skill kita mesti dilegalisir semua oleh hukum dan HAM. Dan satunya lagi itu Departemen Luar Negerinya Indonesia. Itu yang setahu saya. Harus dilegalisir dan ditranslate setelah itu. Kita misalnya disponsor oleh keluarga kita, suami istri, atau disponsor oleh orang tua. Nah, kita sampai di UK, dengan modal ijazah itu, kita bisa melamar kerja atau kita buka di Indeed. Misalnya mereka butuh dokter, atau butuh perawat, atau butuh care assistant. Dan kita punya skill itu. Nah, bermodalkan itu yang sudah dilegalisir, mereka bakalan terima. Karena ijazah kita, menurut saya, setahu saya, harus dilegalisir. Biar bisa bekerja di sini. Itu setahu saya. Karena dulu teman saya juga ada yang begitu, tapi dia mau kerja di Dubai. Di Dubai aja kerjanya itu harus dilegalisir ijazahnya. Harus diterjemahkan, apalagi ke UK ini. Nah, kalau yang datang ke sini disponsori oleh keluarga, punya skill itu, gampang sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka. Kalau misalnya dari luar, harus ada sponsorship-nya, harus ada surat sponsorship, dan biayanya itu juga tidak sedikit, ditanggung. Kalau misalnya worker visa itu harus ditanggung dari perusahaan. Yang saya tahu, 1.500 itu hanya untuk visanya saja, circumstance-nya itu dia 2 tahun sepertinya. Itu kalau kemarin yang saya baca ya di webnya. Jadi misalnya menanyakan worker visa itu apa saja persyaratannya. Bahasa Inggrisnya itu minimal 71%. Dia harus bisa berbahasa Inggris, punya sertifikasi Inggris yang dari IELF itu. IELF itu harus punya skill certificate, yaitu tadi harus punya skill certificate. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau tanyakan worker visa itu tidak gampang. Kayak kemarin yang saya lihat di grup, Bali Vista Group kemarin, memang sih dia mau bikin worker visa.
ditanyain ada surat sponsor, oh iya ada kak katanya. Tapi ternyata itu bukan COS, bukan Certificate of Sponsorship. Itu surat yang dibikin mungkin manajer dari tempat kerjanya. Dulu dia kerja di Irlanda, yang menyatakan misalnya dia atas nama ini, seandainya dia kembali dari Timor Leste ke Irlanda, perusahaan ini akan menerima dia dengan senang hati. Lah itu bukan surat sponsorship. Sponsorship itu surat hiring dari sebuah perusahaan, COS yang kita sebut di sini, Certificate of Sponsorship. Kalau cuman surat keterangan begitu saja, itu tidak bisa diterima. Jadi harus benar-benar punya skill dan benar-benar Inggrisnya itu harus 71%. Jadi ketika kita punya skill dan kita punya certificate itu Inggris tadi dan kita punya COS, Certificate of Sponsorship, mudah-mudahan aja jalannya bagus karena udah ada sponsor yang company-nya itu berada di UK. Sama juga dengan EUSS Family Permit. Nah, kita itu harus depending daripada sponsor kita. Keuangan kita itu memang ditanggung sama sponsorship kita. Kebutuhan kita memang sponsorship, semuanya dia yang menanggung. Ada chattingan dan lain-lain sebagainya. Nah, di Bali Group Vista ini, kita focusingnya bukan untuk... kita tahu persyaratan worker visa. Kita tahu persyaratan holiday visa. Tapi kita lebih fokusnya ke EU SS Family Permit. Dan ini change-nya lebih ke 90% kalau EU SS Family Permit. Karena EUS Family Permit itu hanya untuk close family member. Jadi kalau yang sponsor misalnya bapak ke anaknya, atau mama ke anaknya, atau anak ke orang tuanya, atau kakek ke cucunya, atau nenek ke cucunya, itu masih bisa. Change-nya itu 90% itu pasti dikasih visanya. Kalau worker visa itu tergantung dari COS, yaitu Certificate of Sponsorship. Dan ada yang kebanyakan tanya juga tentang sponsor kakak, sponsor adik, atau sponsor keluarganya, sibling lah ya. Saya juga punya penjelasan tentang visa itu, tapi untuk kali ini saya jelasin worker visa dulu. Ada visa untuk yang keluarga, yang misalnya sibling, kakak adik, paman, atau bibi. Itu ada visa namanya Adult Depending Relative Visa. Tapi nggak akan saya bahas di sini. Oleh karena itu, yang belum subscribe, di-subscribe. Biar kalau nanti saya kasih informasi baru, kalian tidak ketinggalan ya. Terima kasih.